Halo guys, balik lagi sama Gojam. Dan guys, hari ini gue mau review Breitling Top Time Triumph ya. Ini adalah jam dari Breitling dari seri Top Time ya guys ya. Baru dirilis tahun 2022 dan ini seperti kalian bisa lihat ini dialnya cakep banget ya. Dan hari ini gue mau review ini jam setelah gue udah mainin beberapa lama ya. Oke, langsung aja kita masuk deh ya. Pertama-tama ini jam lumayan rare ya, lumayan susah dicari di pasar. Jadi ini lumayan langka nih guys ya, gitu. Dan kalian bisa lihat ya, dialnya bagus banget ya, cakep banget. Warnanya ini ice blue ya. Tapi sebenarnya kalau di real life gitu ya, kalau lihat di di kenyataannya gitu ya, ini birunya tuh bisa kayak kadang-kadang kayak abu-abu juga gitu loh. Jadi bagus banget gitu ya. Dan begitu kalian bisa lihat nih, kayak ada semacam kayak apa tuh, kayak ada segitiga begitu ya. Jadi kayak Zoro dial gitu loh. Nah ini panda ya guys ya, panda dial ya. Jadi kita bisa lihat sub dial, chronograph sub dialnya ini warna hitam gitu ya. Dan begitu cakepnya lagi nih, biasanya kan panda gitu kan chrono sub dialnya itu kan lingkaran ya, tapi ini kayak bujur sangkar gitu, tapi bujur sangkar tapi kayak lingkaran gitu. Jadi unik nih, ini gue bilang unik banget dia punya dial gitu ya. Nah terus udah gitu, oh ya ini kita aktifin deh chronograph ya. Nah jadi ini dialnya ini 41 mm, jadi nggak bilang terlalu besar, nggak bilang terlalu kecil ya. Modern size lah, size-nya modern banget gitu ya. Bisa di bagus lah buat tangan orang Asia juga, sebenarnya masih boleh dibilang masih cukup masuk. 41 mili masih oke banget gitu ya. Terus udah gitu ini ketebalannya 14,2 mm, jadi lumayan tebal. Tapi Breitling itu kalau desain case ya, itu gue bilang bagus banget gitu. Ini kayak misalnya ini value, pakai value ya, value ATA value, dan itu movementnya tuh emang tebal gitu ya. Tapi bisa dilihat ya, ini Breitling nggak tuh 14,2, tapi seperti bisa dilihat sampingnya itu dia kayak ada jeglokan gitu. Jadinya nggak ini kalau misalnya dipakai di tangan, nih bagian dari sini nih sampai ke bawah ini akan nyentuh sama kulit, kepres. Jadinya dari luar nggak terlalu kelihatan tebal-tebal sampai bagaimana gitu loh. Dan dipakai juga nggak terlalu, jadi lumayan mengurangi ketebalannya lah, boleh gue bilang gitu loh. Walaupun ketebalannya itu 14,2 mm, tapi nggak bilang, kalau misal kalian punya Speedmaster ini nggak bilang lebih tebal gimana daripada Speedmaster gitu. Jadi sebenarnya masih oke kok gitu ketebalannya gitu ya. Terus udah gitu movementnya itu dilengkapi dengan movement ETA value ya, 53, jadi 7753 gitu ya. Itu ya sebenarnya sama lah sama value 7750, tapi 7753 ya udah dimodifikasi gitu ya. Dan begitu jadi layoutnya jadi seperti begini gitu, bicompax gini, jadi cuma 2 subdial gitu. Dan udah gitu ada 30 menit chrono subdial, jadi bisa ngukur waktu sampai 30 menit. Ini jam ya guys ya, yang mau gua tekanin adalah ini ininya nih, luck to lucknya ini ya. Ini lumayan panjang, ini sekitar 51 mili. Jadi kalau di tangan ya jatuhnya tuh agresif banget loh. Jatuhnya tuh lumayan agresif nih kalau gue taruh ya di tangan ya. Tuh guys, bisa kalian bisa lihat. Lumayan agresif jatuhnya tuh. Kayak lumayan kelihatannya jadi kayak lebih besar gitu loh di jatuhnya di tangan gitu, karena lucknya itu panjang gitu. Tapi bagus, cakep banget lucknya ini. Lucknya ini walaupun panjang ya, tapi dia kayak turun gitu. Jadinya sangat-sangat jatuhnya di tangan bagus lah, masih elegan gitu loh. Udah gitu kita ngomongin sedikit soal movementnya. Tadi gue udah singgung ya, ini 7753 ETA. Akurasinya sekitar 5 second. Ini jam seperti layaknya jam Breitling pada umumnya, udah COSC standar guys. Jadi ini akurasinya sekitar 5 second ya. Gua ukur
Jadi sehari off 5 second gitu. Ya nggak seakurat sampai kayak Rolex atau Omega atau Tudor yang udah super COSC, tapi lumayan gitu loh. Juga nggak bilang nggak akurat gimana gitu, 5 second. Kalau Tudor sama Rolex gitu itu kan cuman kayak off 1 second sehari gitu. Kalau ini bisa 5 second gitu. Jadi nggak seakurat Tudor or Rolex Omega, tapi lumayan akurat. Nggak bilang sampai ngaco gimana gitu, cuman memang lebih nggak akurat 5 second. Terus sudah gitu ketebalannya gue udah sentuh ya, proporsinya. Jadi sebenarnya proporsinya sih kalau gue boleh bilang ini lumayan ya guys. Nggak bilang tipis-tipis banget, ketebalannya 14,2, tapi lumayan juga, nggak bilang tebal-tebal bagaimana. Dan jatuhnya di tangan juga menurut gue masih jatuhnya oke, jatuhnya bagus gitu, jatuhnya sporty guys. Ini jam jatuhnya sporty banget di tangan karena lumayan tebal, 14,2, dan begitu laknya ini tadi yang seperti gue bilang panjang, jadinya dia agresif gitu loh. Kalau di tangan kelihatannya kayak agresif gitu loh. Terus udah gitu ini nggak ada open case back guys gitu ya, jadi bisa dilihat ininya close case back gitu ya. Dan ini ada gambar motor gitu, karena ini emang sebenarnya Top Time Triumph ya, jadi kayak diterbitkan sama Breitling karena dia bekerja sama dengan perusahaan motor gitu loh. Jadi rilis ini jam gitu ya. Nah terus ngomong soal ini water resistance ini juga cuma 30 meter, jadi nggak bilang tahan air gimana, jelas nggak bisa dicelup di dalam air sama sekali, nggak bisa diajak berenang atau gimana ya guys, karena ini cuma 30 meter. Dan udah gitu ini jam walaupun dia bukan limited edition, tapi lumayan langka guys, sangat langka. Dicari ya susah. Di butik biasanya juga nggak ada gitu ya. Ini susah guys untuk dicari ya. Sebelum edisi Top Time, Breitling biasanya kalau keluarin Top Time ya, jam Top Time itu biasanya rata-rata limited edition. Sebelumnya tahun 2020 Breitling ada keluarin Top Time Zorro Dial juga kayak begini gitu, tapi warnanya warna putih gitu. Itu cuman limited edition sampai 2000 pieces doang. Nah ini satu-satunya yang sebenarnya nggak limited edition. Biasanya jam Top Time dari Breitling itu limited edition, tapi prakteknya di lapangan ini tetap walaupun bukan limited edition, tapi susah dicari guys, susah dapatnya. Jadi walaupun Breitling bilang oh ya nggak limited edition, tapi ini susah guys. Jadi makanya kalau kalian misal suka sama ini model dan kalian misalnya dapat kesempatan punya, mungkin boleh langsung beli aja gitu, karena menurut gue susah. Dan kalau nanti udah suatu hari udah di discontinue, bakal lebih susah lagi dapatnya gitu. Nah terus sudah gitu ya. Sekarang kita ngomongin soal dial ya. Ini menurut gue dialnya bagus banget ya guys ya, karena nggak seperti kita bisa lihat ya, nggak ada tanggal sama sekali gitu, simple banget. Dan ini Panda dial. Nah yang namanya Panda dial ini ya kayak begini gitu, kalian bisa lihat ya. Jadi ada ada dua chronosep dial, terus gitu warna hitam gitu loh. Udah gitu aja, simple dan gak ada tanggal. Ini mau cari dial kayak gini susah banget guys gitu, susah banget karena nggak banyak chronograph yang punya Panda dial kayak gini. Dan kalaupun ada biasanya mahal. Boleh dilihat kayak misalnya Speedmaster yang Panda dial mahal, terus Daytona itu Panda dial mahal, makanya gitu. Jadi banyak kan biasanya yang punya Panda dial itu mahal gitu, karena kolektor itu suka sama Panda dial gitu. Dan emang menurut gue estetikanya, secara estetika bagus Panda dial, kita bisa lihat jadi kayak ada mata dua gitu loh. Dan yang bagusnya lagi ini adalah ice blue, warnanya tuh biru ya, jadi bagus banget ya guys menurut gue ya. Jarang banget di luar sana, bahkan setahu gue nggak ada jam yang punya Panda dial dan udah gitu ice blue ininya dial. Jadi ini warnanya sangat-sangat unik, seperti bisa dilihat ya guys ya, sangat-sangat unik guys. Dan ini bisa dilihat ya, dialnya bagus banget ini jam ya. Ya jadi kesimpulannya gimana ya? Kesimpulannya ini jam ya guys ya, menurut gua keren ya, keren banget ya gitu ya. Kalau dialnya ini menurut gua bagus banget gitu ya. Dan cuman kalau gua boleh bilang kekurangannya itu menurut gua, satu, water resistance ini cuma 30 meter gitu ya. Walaupun chronograph itu memang nggak disarankan untuk berenang ya, tapi gue lebih seneng kalau misalnya ini punya kayak 50 meter atau bahkan 100 meter water resistance. Walaupun gue tahu gue nggak akan berenang pakai jam chronograph, tapi 30 meter itu agak sedikit kurang menurut gue gitu ya. Itu ke satu kekurangannya. Kedua, ini jam
Kekurangannya lagi adalah kalau kalian lihat nih, ini apa, penanda waktunya ini masih stiker. Jadi dia belum apa tuh namanya, belum yang ditanam gitu guys. Jadi menurut gua kurang apa ya, kurang bagus gitu loh. Kalau menurut gua lebih bagus lagi kalau misal penanda waktunya itu udah ditempel pakai kayak semacam apa, kayak besi ditempel gitu. Tapi ini kita bisa lihat ini dia cuma stiker gitu. Jadi itu kekurangannya dua yang menurut gua sangat disayangkan ya. Tapi guys, lain daripada dua itu, kalau misalnya kalian bisa hidup sama kekurangan itu, menurut gue ini jam keren banget. Karena seperti gue bilang ya, ini jam, oh ya, kekurangan ketiga mungkin ya, kalau misalnya gue mau cerewet ya, itu adalah ini belum in-house seperti gue udah tadi ngomong ya. Ini movementnya masih ETA gitu ya. Jadi tiga itu kekurangannya. Kalau misalnya kalian bisa nggak pedulin itu tiga kekurangan itu, kalian boleh beli ini jam guys. Karena menurut gua ini jam bagusnya tuh adalah di dialnya guys. Bener-bener dialnya tuh bagus banget. Kalau apa, orang tuh beli ini jam ya, menurut gua apa sih yang mau dibeli? Water resistance-nya cuma 30 meter ya, nggak bilang tahan air bagaimana. Terus kedua, apa namanya, movementnya juga belum in-house, belum B01. Terus udah gitu juga ini penanda waktunya juga masih belum ditanam gitu ya. Dan itu ini gue review begini nih, jadi bukan objektif ya guys ya. Gue bukan jadi orang yang review ngomong ini bagus-bagusnya doang gitu loh. Tapi gue juga ngomong jeleknya apa gitu loh. Tapi guys, kalau misalnya di luar tiga kekurangan itu ya guys ya, bagusnya ini jam adalah seperti gue bilang, dialnya guys. Dialnya bagus banget, bener-bener bagus banget. Kalau misal kalian nggak bisa beli Rolex, kalian nggak bisa beli Omega Speedmaster, dan Omega Speedmaster mungkin bisa beli lah ya, tapi kan udah common lah, udah umum ya gitu, nggak terlalu spesial bagaimana ya. Kalau kalian mau punya chronograph lain di luar Speedmaster, Daytona gitu ya, kalian boleh consider ini guys, karena ini jam bagusnya minta ampun. Secara luar ya guys ya, secara casing ya, apa itu ya, menurut gua sama sekali nggak kalah sama Omega atau Rolex, sama sekali nggak kalah. Ini kalau kita ngomongin luarnya ya, menurut gue ini finishingnya apa, boleh adu sama Speedmaster atau Rolex. Menurut gue sama sekali nggak kalah gitu loh. Ini jam Breitling Top Time itu termasuk jam yang apa, secara seri itu di bawah jam kayak Navy Timer ya, lebih murah. Tapi itu murah karena dia belum pakai in-house. Ini jam belum in-house. Tapi kalau tapi kalau secara luar, secara finishing di case-nya di luar gitu ya, ini boleh adu sama seri-seri Breitling yang lain. Menurut gue sama sekali nggak kalah. Ini cuman gara-gara apa, dia lebih murah hanya karena dia belum pakai in-house movement, belum pakai B01. Tapi seperti gue bilang, ETA 7750 juga oke banget gitu loh. Apa, movementnya juga kuat. Jadi nggak usah takut, nggak usah ngerasa oh nggak punya in-house, nggak dapat in-house ya, nggak apa-apa, nggak ada masalah gitu. Malah bagusnya lagi adalah kalau misalnya suatu hari mau di service, nggak usah pusing gitu, karena banyak yang bisa service gitu loh, karena movementnya belum in-house. Nah, jadi secara dial guys, menurut gua ini dialnya bagus banget gitu ya. Seperti gue udah bilang, dialnya Panda gitu ya, sangat-sangat bagus. Udah gitu warnanya guys, warna ice blue-nya ini ya, ini bener-bener keren banget. Jadi menurut gua ya kalau misal kalian apa ya mau consider punya jam chronograph di luar Speedmaster gitu ya, suatu jam yang kelihatan kayak lebih eksklusif lah, lebih aneh, lebih nggak common gitu ya, dan warnanya kalian juga mau yang demen ya ice blue gitu ya, kayak begini manis banget ya. Nah, ini boleh dipertimbangkan guys, karena ini jam menurut gue bagus sekali secara luar, casingnya, finishingnya apa ya, nggak kalah sama Rolex sama Omega. Ini bagus banget, Breitling Top Time Triumph gitu ya. Ya begini aja review Gojam kali ini buat Breitling Top Time Triumph. Semoga menghibur, semoga kalian merasa ini bermanfaat. Dan guys, kalau misalkan kalian suka horologi, jangan lupa subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video Gojam berikutnya. Makasih guys sudah nonton, bye bye.